Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai penulisan resume dan lamaran kerja. Dosen pengampu Niputu Nita Anggreni SAMM. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Niluh Nikmawati Dewi absen 26. Yang kedua, saya sendiri, Niluh Sylvia Ratna Juliantari absen 27. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan mengenai sub pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi. Yang pertama, penulisan resume. Yang kedua, persiapan penulisan resume. Yang ketiga, pengorganisasian resume. Yang keempat, menulis resume yang sempurna. Yang kelima, penulisan lamaran kerja. Dan yang keenam, tips untuk pelamar. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Penulisan resume. Resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi seseorang tentang suatu pekerjaan. Resume sering disebut daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Melalui resume, individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuan pencari kerja walau belum pernah bertemu atau saling mengenal. Persiapan menulis resume. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan resume, yaitu 1. Pencarian informasi. Langkah pertama yang dilakukan dalam mempersiapkan resume adalah pencarian berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. 2. Analisis karir. Sebagaimana dalam melakukan analisis diri, Anda juga perlu membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir Anda di masa depan. 3. Analisis pekerjaan. Pada tahap-tahap awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Pengorganisasian resume. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Resume kronologis, merupakan jenis resume yang paling tradisional dan disukai oleh pemberi kerja. 3 kunci keunggulan resume kronologis adalah: A. Pemberi kerja sudah terbiasa dengan bentuk itu dan mudah menemukan unsur yang dicari. B. Menonjolkan pertumbuhan dan kemajuan karir. C. Menonjolkan kontinuitas dan stabilitas dalam bekerja. 2. Resume fungsional. Resume fungsional memfokuskan perhatian pada kompetensi individual, yaitu seputar keterampilan dan keberhasilan. Keunggulan pendekatan itu adalah: A. Pembaca langsung mengetahui kontribusi yang bisa diberikan pelamar. B. Pelamar menekankan pengalaman kerja lebih awal. C. Kurang menekankan kemampuan karir atau masa menganggur yang lama. 3. Resume kombinasi. Resume kombinasi memasukkan sifat-sifat terbaik dari format kronologis dan fungsional. Format tersebut menekankan pada keterampilan dan keberhasilan pelamar, di samping juga memasukkan pengalaman kerja yang selengkapnya. Cara itu tidak lazim dipergunakan karena memiliki 2 kelemahan utama, yaitu: A. Resume menjadi lebih panjang. B. Adanya kemungkinan terjadinya pengulangan akibat dicantumkannya daftar keterampilan dan keberhasilan dalam bagian fungsional dan dalam uraian pekerjaan kronologis. Menulis resume yang sempurna. Resume yang sempurna adalah resume yang mampu menanggapi kebutuhan dan pilihan pembaca serta menghindari beberapa kesalahan umum. Kesalahan umum yang sering dikeluhkan oleh petugas rekrutmen ketika membaca resume adalah sebagai berikut. Menurut Buff and Field, terlalu panjang, terlalu pendek atau hanya garis besar, sulit dibaca, terlalu banyak kata, terlalu rapi seperti amat. Menurut Buff and Field, resume yang baik setidaknya memenuhi 4 hal, yaitu: A. Kerapian, B. Kesederhanaan, C. Keakuratan, D. Kejujuran. Selanjutnya, penulisan surat lamaran kerja. Penulisan surat lamaran kerja yang baik perlu memperhatikan kaidah-kaidah baku dalam penulisan surat lamaran kerja. Artinya, seorang pelamar kerja harus memahami dan mempersiapkan apa saja yang perlu dituliskan dalam surat lamaran kerja. Pendekatan yang dapat digunakan
dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan AIDA. Yang pertama, ada attention, artinya pelamar kerja harus meyakinkan pihak organisasi atau lembaga kerja. Yang kedua, ada interest, artinya pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ada desire, artinya pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih lanjut apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Yang keempat, ada action, artinya pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu atau berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Selanjutnya, selain dapat disusun dengan pendekatan AIDA, surat lamaran kerja pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Surat lamaran kerja, sebagaimana bentuk surat bisnis yang lainnya, harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian atau attention bagi pembacanya. Agar menarik perhatian pembacanya, harus mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, rangkuman. Yang kedua, nama. Yang ketiga, sumber publikasi. Dan yang keempat, pertanyaan dan cuplikannya. Selanjutnya, yang kedua, paragraf pertengahan. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja mendiskusikan kualifikasi yang dimiliki dari sudut pandang pembaca atau employer. Penjelasan dalam paragraf ini harus benar-benar diminati atau interest dan sangat diharapkan atau desire, yang dimana mencakup yang pertama pendidikan, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selanjutnya yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu tindakan atau action sebagaimana yang terdapat pada surat. Pelamar kerja dengan menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Selanjutnya, tips untuk pelamar yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, tunjukkan hal-hal yang positif. Yang ketiga, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Yang keempat, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar kerja lainnya. Selanjutnya, yang harus Anda hindari. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan yang di luar kemampuan Anda. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima pekerjaan jenis apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali ketika ditanyakan saat wawancara kerja. Yang keenam, jangan memberikan komentar langsung tentang karakter pribadi Anda. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton atau menyimak video presentasi kami. Jika perkataan kami ada yang salah atau ucapan kami ada yang salah, kami minta maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.